teman-teman Real Trader, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, saya ada pertanyaan baru yang belum pernah kita bahas di video-video sebelumnya Pak. Wih, pertanyaan apaan nih? Langsung aja saya bacain ya. Ya, kita mulai. Oke, dari Agent Napster. Pak, kalau boleh dibahas dan dibuatkan konten juga mengenai salah satu program TF, Pro Trader. Oh, 5M. ya. Belum pernah kan? Kita belum pernah bahas. Iya. Nah ini Pak. Tolong dibahas Pak step-stepnya, gimana caranya biar dimodalin, terus apa ada yang udah berhasil belum? Oh, berhasil dimodalin. Ya, sama penyebab gagalnya itu apa Pak? Gimana Pak? Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau Traders Family punya program Pro Trader. Program ini sudah ada dari tahun 2015. Udah cukup lama ya Pak ya? Udah cukup lama. Ya. Sejak 2015 pun Traders Family punya visi misi mencetak trader. Bahkan sampai dimodalin. Sampai 5M kan? Iya betul. Nah kemudian program-program selanjutnya itu juga pernah ada TF Campus. Dimana kita mengedukasi dan kalau trader siap pun kita siap modalin juga. Nah sekarang kita punya program aplikasi Traders Family. Itu semua visi misinya satu ya Pak ya? Sama semua tuh. Sama, mencetak trader. Ya betul. Nah bedanya di aplikasi Traders Family ini bisa trading tanpa modal. Ya benar-benar bisa coba metodenya dulu ya Pak betul, ya? Sebelum mulai trading. Betul, dan bahkan benefit selanjutnya bisa di cash out. Ya itu bisa dapat modal juga ya Pak ya? Ya duitnya bisa dipakai modal buat trading. Nah, kemudian kita lanjut ke Pro Tradernya. Jadi kalau simpelnya bahasanya mungkin Pro Trader ini ajang pencarian trader. Nah ini kita kasih kesempatan nih melalui program Pro Trader untuk teman-teman yang di luar nih yang sudah bisa trading, sudah bisa profit secara konsisten, tapi punya kendala di modal. Ya apalagi punya metode ya Pak ya. Betul, udah punya metode, udah bisa trading, tapi kendala di modal. Ikut aja program Pro Trader, nanti bisa kita funding sampai 5M. 5M. Itu gimana caranya tuh Pak? Teman-teman pasti udah gak sabar. Jadi di sini ada 4 fase. Di fase pertama teman-teman itu buka real akunnya dulu nih. Tentu kita pengen teman-teman pakai modal sendiri dulu. Nah itu, kenapa harus pakai modal sendiri dulu Pak? Dan berapa modalnya? Kenapa mesti pakai modal sendiri? Karena kita pengen tahu dong, ketika trading menggunakan modal sendiri, ini gimana cara tradingnya? Kemudian mentalnya seperti apa? Karena kalau tradingnya di demo, wah, ya itu saya udah tahu tuh Pak. Ngekliknya asal-asalan. Nggak bisa diukur nih. Nggak ditanggung jawab lah Pak. Betul. Tingkat seriusnya juga akhirnya berbeda kan. Iya betul. Nah di fase pertama ini pakai modalnya $3.000 minimal. Nah nyari profitnya 5% per bulan. Waduh itu sih realistis banget. Realistis banget. Dan kalau hasilnya profit ini juga diambil semua sama teman-teman. Traders Family tidak minta sama sekali. Kita nggak ambil sepeser pun ya. Tidak ambil karena ini kan juga trading pakai modal sendiri. Dan di fase pertama ini prosesnya berjalan selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan kita akan review nih. Udah bisa belum untuk masuk ke fase yang kedua? Jadi akan dipantau juga ya Pak sama tim dari Traders Family. Betul, kita pantau perkembangannya. Trading metodenya konsisten nggak? Mentalnya seperti apa? Nah kemudian lanjut nih ke fase yang kedua. Nah ini gimana nih Pak? Nah, fase yang kedua kita bahas dulu soal modalnya. Modalnya berapa nih yang dikasih? Karena kan di fase ini udah gantian nih TF yang modalin. Tapi itu perhitungannya kayak gimana Pak? Perhitungannya adalah kita kali 10 dari modal yang terakhir di fase pertama. Misalkan dia modal 3.000, kita kali 10 jadi 30.000 gitu? Enggak, bukan dari modalnya, tapi plus profitnya. Kalau dari 3.000, profit 1.000, jadi kan jadi 4.000. Itu dikali 10 lagi Pak? Kali 10 lagi. Mantap, ini mah. Ini juga nggak cuma 4.000 ya. Kalau hasil akhirnya 5.000, ya kita kali 10 dari 5.000. Jadi tergantung profitnya berapa? Tergantung profitnya berapa. Gimana tuh Pak lanjutin? Kita ambil contoh hasil profitnya 4.000 ya. Jadi modal 3.000, profit 1.000. Betul, dari 4.000. Nah 4.000 kita kali 10. Berarti masuk fase kedua kita modalin dengan dana 40.000. Nah di sini nyari profitnya sama 5% juga. Itu realistis banget sih Pak. Realistis banget. Nah, cuman di sini teman-teman udah mulai masuk nih fase mentalnya diuji. Karena dari 3.000 sekarang tradingnya 40.000 ya Pak ya. Betul. Mentalnya beda nih. Mentalnya beda. Karena otomatis ngeliat profitnya juga beda loh. Ketika dana 3.000 mungkin profit $100 udah gede. Ketika dana 40.000 profitnya $100 kan kecil jadinya. Dari persentase juga jauh banget ya. Persentase jauh banget. Tapi kalau nggak ngebiasain ngeliatin profitnya dari pips,
Ini yang jadi masalah nih. Itu bahaya banget Pak. Dan ditakutin ketika di fase kedua dengan modal 40.000, udah $100 nih. Di close. Mentalnya sama kayak $3.000 ya Pak ya? Iya. Sama-sama profit $100 di close. Betul. Okay. Makanya teman-teman harus ngebiasain ngeliatin profit itu dari pips. Ya harus dibiasain. Betul, dan menghitung profit itu dari persen. Itu. Ya. Jadi acuannya dari pips dan persen juga. Ya betul banget. Nah, tadi kan kita bahas di fase kedua ini sama-sama mencari 5%. Dan kemudian di fase ini kurang lebih berjalannya 3-6 bulan. Oh, berarti tergantung dari review si tim trader. Oke. Gitu. Nah, dan di sini enaknya adalah teman-teman udah bisa ngerasain sharing profit. Waduh, udah dimodalin dapat sharing profit. Berapa tuh Pak? Nah, nilainya adalah 30% di teman-teman trader, 70% untuk traders family. Oke, berarti udah dikali 10. Udah kali 10 dapat sharing profit. Oke. Nah, di fase kedua ini kurang lebih berjalan 3-6 bulan tergantung review. Ya. Kalau di dalam 3 bulan ini ternyata sudah bisa nih lanjut ke fase ketiga, berarti udah bisa naik nih. Waduh, ini saya penasaran nih Pak, dikali berapa lagi nih? Nah, di fase yang ketiga modalnya kita kali 2 dari jumlah dana dan profit di fase yang kedua. Oke, berarti kalau misalkan dari 40.000, dia anggaplah dia profit 10.000 jadi 50.000. Iya. Itu sekarang fundingnya 100.000 Pak. Kita kali 2 50.000-nya. Waduh. Kalau profitnya jadi 60.000, kita kali 2 juga jadi 120.000. Waduh, itu mentalnya berubah lagi Pak. Mentalnya bukan berubah sih sebenarnya, penyesuaian lagi. Iya. Selama ngeliatin, selama udah bener ya di fase kedua profitnya dari pips, sebenarnya nggak ada kesulitan. Oh iya, tinggal disesuaikan aja tinggal ya Pak. Disesuaikan aja. Oke. Nah, di fase kedua kita anggap dari 40.000 jadi 60.000 ya. Oke. Berarti di fase ketiga kita modalin 120.000. Ya. Nah, 120.000 cari profitnya juga sama 5%. Aduh, itu masih realistis banget realistis ya Pak. Banget. Karena balik lagi nih, kita pengennya nyari trader yang konsisten. Bukan jackpot bukan ya Pak. Trading yang jackpot. Betul. Gitu. Nah, di fase ketiga pakai 120.000, nyari profitnya 5%. Kurang lebih berjalan di fase ketiga ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk kita review bisa lanjut gak nih ke fase yang keempat. Tapi dengan dana 120.000 tadi udah semangat Pak jalaninnya. Udah semangat. Profitnya juga udah mulai berasa banget ya. Gak cuma itu, sharing profitnya kita tambah lagi. Waduh, berapa tuh Pak? Yang tadi sharing profitnya 30%, sekarang dapat 40%. Buset, udah modalnya $120.000, dapat sharing profit 40%. Sampai 40%. Gak kebayang sih Pak per bulannya udah berapa itu. Wah, hitung-hitungannya nanti dah ya teman-teman hitung sendiri ya. Pasti udah bisa ngitung sendiri ya. Ya. Kemudian lanjut, setelah Pak. Di fase ketiga ini kita bisa nyatakan lolos nih. Udah di review, mentalnya masih sesuai, money manajemennya masih sesuai, metodenya nggak diganti-ganti. Konsisten ya Pak ya? Konsisten, bisa lanjut ke fase yang keempat. Wah ini nih. Nah, di fase yang ini modalnya udah dapat 5M. Waduh, 5M fundingnya sekarang. Udah nggak kebayang Pak. Oke, pembagiannya berapa Pak sekarang? Kita ngomong profitnya dulu. Sama-sama mencari profit di angka 5% per bulan. Masih sama, Masih sama. Cuman sharing profitnya, wah lebih enak lagi buat teman-teman nih. Naik lagi Pak? Naik lagi. Waduh. 50%. Waduh, dananya 5 miliar. Profit for sharingnya 50%. Dari profitnya aja sih harusnya udah bisa trading for living itu. Itu mah udah pasti Pak. Udah bukan. Aduh, nggak kebayang sih Pak per bulannya berapa itu. Wah, itu kayak mimpi sih Pak. Ya, dari modal 3.000 bisa funding 5M. Iya, benar. Nah, sudah ada satu orang nih yang berhasil kita funding sebesar 5M. Dan dia juga sudah kita rekrut menjadi tim tradernya Traders Family. Gitu sih, mimpi jadi kenyataan sih Pak. Dari modal 3.000 sampai 5M, direkrut sama TF. Trading for livingnya udah jadi lagi. Udah jadi trading for livingnya. Oke, tapi ini Pak, dari pertanyaan Pak Ejen ini ada yang belum kejawab nih. Penyebab gagalnya itu biasanya apa aja sih Pak? Ini biar teman-teman juga nggak ngulangin ya Pak ya. Iya. Apa aja Pak? Sebenarnya kalau dibilang penyebab gagal di pro trader, nggak cuma di pro trader. Teman-teman ketika menjalankan di real akun, sama sebenarnya penyebabnya. Penyebab itu lagi. Oke. Apa aja tuh Pak? Kalau kita jabarin ada 3 poin besar penyebabnya. Oke. Pertama itu overload.
lotnya kegedean nih di setiap transaksi. Nggak dihitung dulu ya. Nggak dihitung dulu. Main trading aja 1 lot. Main dipencet aja 2 lot. Iya. Oke. Di sini kan sebenarnya kita pengen teman-teman itu menghitung, bikin trading plan. Oh, saya mau trading menggunakan sekian lot. Ya. Nah, ini biasanya nggak dihitung nih. Pakai berapa persen? Iya, betul. Money manajemennya nggak kepake nih, sehingga overload. Nah, di poin kedua itu overtrade. Ini nggak jauh-jauh. Transaksinya kebanyakan. Iya. Udah yakin, buy. Turun, dibayar lagi. Ini yang kayak gantungan baju tuh Pak biasanya. Gitu sampai banyak banget. Iya. Ya inilah penyebab overtrade. Jadi kan gak cuma pro trader, teman-teman yang di real akunnya juga pasti ngalamin hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Harga paling bagus gak ada habisnya tuh Pak, paling bagus. Makin turun makin buy. Iya. Oke, poin ketiga adalah lupa menggunakan SLTP atau suka digeser-geser. Oh, iya ini kebiasaan juga sih. Ini kebiasaan juga. Jadi teman-teman harusnya ketika di real akun ini udah disiplin nih 3 poin ini, di pro trader harusnya juga udah bisa. Iya, tinggal dijalanin aja soalnya ya. Karena tidak mengulang kesalahannya. Ya, kebiasaannya udah terbentuk nih Pak. Betul. Kebiasaan bagusnya. Betul. Dan saya juga mau mastiin buat teman-teman yang mau ikut pro trader, paling tidak tuh sudah harus punya metode. Oke. Dan metodenya sudah di backtest. Itu kayaknya harus deh Pak. Harus. Iya. Jangan ngeliat, TF punya program pro trader nih. Aduh. Dimodalin nih 5M. Aduh, kesempatan nih ikut Iya. Yang ada ikut pro trader gagal. Gitu terus ya Pak ya. Udah jelas ya teman-teman. Keuntungan ikut pro trader. Sama jangan lupa, tadi Pak DP juga bilang 3 kesalahan fatal yang bikin kalian gagal jadi trader. Jangan diulang. Oke ya. Yuk lanjut ya Pak. Ya. Dari Pak Muhammad Yasin. Oke. Pertanyaannya udah lama kita nggak bahas nih Pak. Oh iya, ini udah lama nggak kita bahas. Kenapa entry harus selisih 200 poin atau 20 pip ya Pak ya? Iya. Di soal 5 digit nih. Dan kenapa cuma boleh 2 kali entry aja dalam 1 pair? Oke, ini udah lama nih kita nggak bahas. Iya, karena harusnya sih teman-teman udah paham ya mengenai aturan-aturan di Traders Family. Orang kliennya masih banyak yang nanya kok Pak. Masih banyak yang nanya? Ini saya tahu dari konsultan. Oke. Yaudah kita bahas ya. Iya, bahas ulang nih ya buat teman-teman semua. Oke, kenapa harus ada selisih 20 poin atau 20 pips? Karena kita pengen teman-teman sebelum trading itu analisa dulu. Itu kayaknya harus deh Pak. Harus. Karena kalau langsung entry, langsung buy atau sell, ini kan kecenderungannya emosi yang bermain. Iya, asumsi dan emosi itu. Asumsi dan emosi. Nggak mau ketinggalan momen, jadi saya langsung buy deh. Kalau bahasa ngetrennya FOMO Pak. Ya, ya kan? Tapi bisa juga nih kejadiannya langsung buy, langsung sell, baru nih exitnya di mana ya? Oh, baru tentuin metodenya. Tadi saya pakai metode ini deh. Biasanya begitu tuh Pak. Ya, kan kita nggak mau menjalankan trading seperti itu. Ya. Nah, yang kita mau adalah teman-teman menganalisa dulu entry di mana, exitnya di mana. Ya. Jangan entry dulu baru mikirin exit. Iya. Kalau saya sering dengar kata Pak Tito nih. Mendingan kita nggak tahu arah tapi tahu batas. Betul. Yang penting ada batasan nih. Ya. Ini kan semua tentang resiko. Iya, betul banget. Ya kan? Kita pengen teman-teman analisa secara objektif tanpa ada emosi yang bermain. Ya, betul banget. Itu. Oke. Kenapa cuma boleh 2 kali entry aja dalam 1 pair Pak? Oke. Kebiasaan teman-teman di real akun apa sih? Kalau nggak dibatasin entry-nya? Waduh, diklik terus Pak buy-nya. Overtrade. Iya, overload. Revenge. Ya, iya benar. Ini semua harus dibatasin di aplikasi. Karena balik lagi nih, tujuannya membatasi resiko. Iya. Ya kan, kalau ini nggak dibatasin, wah ini bisa portofolionya pun bisa rusak. Kebiasaan lama di akun real dibawa ke aplikasi sama aja ya Pak. Sama aja. Iya. Jadi kalau teman-teman masih nge-request nih, kenapa sih masih ada selisih? Kenapa sih pairnya dibatasin? Kenapa sih mesti pending order? Ya kan? Ya, jadi teman-teman yang request ini sebenarnya tradingannya udah profit belum? Wah itu. Jadi jangan sampai trading di real akun hasilnya loss mau dilanjutin ke aplikasi. Nggak ada bedanya Pak. Hasilnya pasti sama. Sama aja. Iya kan? Justru di aplikasi ini kita dengan aturan seperti ini pengen ngerubah kebiasaan Bapak. Ya. Mungkin juga kalau misalkan di akun tradingnya udah profit nih, ngapain pakai aplikasi Pak? Ya betul. Ngapain lagi? Iya. Kan tinggal fokus aja jalanin di real akunnya. Iya. Iya kan? Karena memang tujuan kita kan ciptain aplikasi ini untuk
mengubah habit ya Pak. Betul. Kita juga mencari teman-teman yang komit. Beneran serius mau ngerubah kebiasaan tradingnya. Yang tadinya loss bisa profit di aplikasi Traders Family. Buktinya udah banyak tuh. Udah banyak. Yang channelnya master juga udah banyak kan? Iya. Yang elite master udah banyak. Berarti sebenarnya tidak ada masalah dengan aturannya. Iya kan? Ya teman-teman jangan dibawa nih. Kebiasaannya di real akun, dipindahin ke aplikasi Traders Family. Iya. Hasilnya sama aja. Prosesnya nggak diubah Pak. Iya. Oke ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan seperti biasa, tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF. Di semua video manapun pasti kita jawab. Oke ya, now or never, change your life. Bye.